teman-teman semua, apa kabar? Semoga keadaan kalian selalu sehat. Kali ini aku mau ngasih tutorial buat ngegambar hairstyle atau model rambut anime cewek di Ibis Paint. Oke, di sini aku udah punya 4 kepala gundul yang mereka kembar. Anggap aja mereka itu manekin ya teman-teman, atau saudara kembar 4, tapi gundul semua. Abis itu aku mau bikin buat hairstyle yang pertama. Oke, sebelumnya aku bikin layer baru, lalu aku kasih nama sketsa rambut. Nah, buat sketsanya aku pakai warna biru, biar di situ dia beda sama warna line art yang asli. Habis itu kalian tandai di mana rambutnya kebelah. Kalau di sini aku bikin agak ke kiri. Lalu kalian bikin garis buat panjang poninya. Kalian terserah mau panjangnya seberapa. Habis itu kalian mulai bikin garis sketsanya. Jangan lupa buat aktifin stabilisator sama paksa budarnya ya. Jadi fungsi tanda silang itu adalah sebagai tumpuan kalau kalian mau bikin line art rambutnya. Kayak gitu teman-teman. Jadi tumpuannya ada di tanda silang itu. Kalau kalian mau kasih tanda bintang ya nggak apa-apa. Tanda bulan ya juga nggak apa-apa sih. Oke, buat catatan yang belum tahu, kalian jangan sampai bikin rambut kayak gini teman-teman. Kayak gini juga nggak boleh. Jadi ujung lancipnya tuh ada di atas. Kalian nggak boleh bikin kayak gitu. Harusnya kalian bikin yang kayak gini loh teman-teman. Jadi garis lancipnya itu ada di bawah. Kalian harus telaten bikin garis satu-satu. Jangan kayak yang di atas itu teman-teman. Tapi juga kalian harus pastiin garisnya itu ketutup, karena kalau nggak ketutup nanti bakalan susah pas waktu pewarnaan. Kalau udah ngerti, lalu kita lanjut lagi buat bikin sketsa rambutnya. Nah, itu kan aku bikinnya satu-satu garis kan, teman-teman. Oke, jadi rambut pertama ini aku mau bikin kayak bentuk dikuncir 2 gitu, atau ponytail. Habis itu aku tandain tempat dimana kayak talinya itu. Lalu habis itu kalian ikutin kepalanya, tapi kalau bisa kalian agak lebihin dikit di luar kepalanya. Habis itu kalian bikin garis-garis yang di situ ketemunya di tanda silang itu. Nah, itu fungsinya sebagai tumpuan kayak gitu, teman-teman. Lalu dari tanda silang itu aku bikin buntut kudanya. Nah, di sini aku mau bikin rambutnya, kalau dibilang lurus juga enggak lurus, kalau dibilang keriting juga enggak, kalau gelombang ya mungkin ya, teman-teman. Oke, catatan buat yang belum bisa gambar rambut agak bergelombang. Kalian tinggal bikin aja rambut kayak gitu, kayak gelombang. Habis itu bikin garis lagi yang sama kayak gelombang sebelumnya. Atau kalian juga bisa bikin garis gelombang, habis itu gelombang yang selanjutnya
kalian bikin kayak bertabrakan gitu loh. Nah kayak gitu, bentuknya sama, cuman agak ditabrakin gitu loh. Nah kalau udah ngerti, kita lanjut bikin rambutnya yang satunya. Nah kayak gitu, bentuknya kan sama ya. Abis itu buat rambut yang kedua aku mau tabrakin. Nah kayak gitu teman-teman. Jadi ada variasi gitu loh. Nah, rambut pertama udah jadi. Maksudnya sketsanya doang. Kalian harus inget-inget kalau bikin rambut kayak yang di bawah itu ya teman-teman. Jangan kayak yang di atas. Oke, lanjut buat model rambut yang kedua. Oke, pertama-tama kalian bikin dulu tumpuan rambutnya di mana. Aku tetap di sebelah kiri. Habis itu bikin batas poni. Lalu kalian bikin poninya. Ini poninya kayak poni kecil-kecil gitu. Jadi beda kayak yang tadi. Habis itu aku mau bikin rambut di depan kuping. Nah kayak gitu. Ini rambutnya lurus ya, soalnya dia habis rebonding. Dia mau rambutnya yang lurus banget. Lalu kalian ikutin bentuk kepala gundulnya. Nah sampai bawah kalian bikin sampai pundak. Lalu kalian bikin garis kecil-kecil di dalamnya. Oke, kalau udah di atas tanda silang itu kalian bikin garis, lalu kalian bikin kayak bentuk belahan rambut gitu. Oke, hairstyle yang kedua udah jadi sketsanya. Kita lanjut buat hairstyle yang ketiga. Buat hairstyle yang ketiga, aku mau bikin poninya bentuknya tuh kotak, tapi di bawahnya ada kayak bergerigi gitu loh teman-teman. Kayak gitu. Oke, kita mulai bikin poninya. Kalian bikin tumpuan dulu di sebelah kiri. Nah, ini aku mau bikin rambutnya agak belah pinggir. Nah, kayak gitu. Habis itu aku bikin poni yang kotak itu di sebelah kanannya. Tetap garis yang di atasnya nggak jauh-jauh dari tanda silang itu, karena itu adalah sebagai tumpuan. Kayak gitu teman-teman. Oke, kalau udah poninya, lalu aku mau bikin tumpuan lagi di atas telinga. Oke, di sini aku mau bikin rambut kepang. Lalu kalian ikutin bentuk kepalanya, tapi semakin ke bawah kalian bikin garisnya semakin keluar kepala.
Nah, di bagian selang itu kalian bikin kayak garis zigzag gitu ke bawah. Oke, kita mulai bikin rambut kepangnya. Nah, jadi ini fungsi kita bikin garis zigzag dulu, biar kalau kita bikin rambut kepang itu lebih mudah. Semakin ke bawah, kalian bikin rambut kepangnya itu semakin kecil, jangan malah semakin besar. Dan di ujung rambut kepangnya kalian kasih pita bisa, kasih bunga bisa, kasih kucing juga bisa. Kalau kalian mau terserah, kasih doi juga bisa. Habis itu di atasnya kalian bikin kayak garis-garis gitu, yang di situ ketemunya di tanda silang. Nah, itu sebagai tumpuan. Oke, rambut ketiga kita udah jadi. Tunggu, aku mau ganti dulu sedikit. Sekarang kita lanjut buat model rambut yang keempat. Nah, di sini aku mau bikin tumpuan rambutnya ada di sebelah kanan. Nah, aku kasih tanda di situ. Habis itu aku nggak mau bikin poni, jadi aku langsung kayak tarik garis gitu sampai ke bawah. Oke, rambut kali ini aku mau bikin agak gelombang kayak model rambut yang pertama. Jadi kalian tinggal bikin aja kayak garis melengkung-melengkung gitu. Jangan pernah ragu kalau bikin garis ya teman-teman. Jangan lupa di bagian ujung kepalanya itu kalian kasih kayak lengkungan. Di sini aku juga mau bikin kayak rambut di depan kuping, tapi masih aku sisain kupingnya dikit. Nah, jadi deh, tapi masih sketsanya ya teman-teman. Habis itu kalian ke kolom layer. Nah, di situ sketsanya kita turunin opacity-nya sampai agak kabur gitulah ya. Habis itu kalian bikin lagi layer. Nah, di situ layernya kalian kasih nama line art karena ini layer buat line art. Kalau udah, kita ganti itu warna biru jadi warna hitam karena line artnya kita pakai warna hitam. Kalau kalian mau pakai warna coklat juga bisa.
Habis itu kalian tinggal ikutin deh itu garis-garis sketsanya, tapi bikinnya yang rapi karena ini adalah line art yang asli. Oh ya, biar lebih enak di sini aku turunin opacity dari kepalanya, biar lebih enak. Oke, di sini aku mau cepetin ya teman-teman, biar nggak kelamaan. Oke, jadi guys semua line artnya. Tapi kalian harus pastiin ya teman-teman, gak ada line art yang bolong atau yang bocor. Habis itu kita ke kolom layer, sketsanya kita ilangin. Oke, tadi kan kita bikin layernya beda ya teman-teman, layer rambut sama layer kepala gundul. Nah, kita ke layer kepala gundul. Di situ kan kayak masih ada kepala gundulnya yang kelihatan ya teman-teman. Nah, di situ kalian hapus deh kepala gundulnya yang kelihatan. Tapi wajahnya jangan dihapus, cuman kepala gundulnya aja yang dihapus. Karena kan udah punya rambut. Hehehe. Jangan lupa juga kalian buat ngehapus garis-garis yang pundaknya itu kayak nembus sama rambut.
nanti dikiranya rambut transparan lagi. Buat rambut yang ini, kalian hapus juga tuh kupingnya. Kan ketutupan sama rambut. Kalau buat rambut yang ini, itu kupingnya setengah aku hapus, setengah aku biarin. Karena kan yang kena rambut cuma setengah, jadi ya setengahnya biarin aja. Kalau udah semua, kalian jangan lupa lagi naikin opacity-nya jadi 100%. Oke, jadi deh. Jangan lupa tuh, yang masih bolong-bolong itu kalian harus tambal. Biar nanti kalau kita pakai pewarnaan nggak bocor kemana-mana. Kalau udah semua, lalu layer sketsa kita hapus aja karena udah nggak butuh, kan udah selesai semua. Habis itu kita ke layer line art rambut, lalu kalian klik kayak tombol ke bawah itu, jadi kayak gitu deh teman-teman line artnya. Maksudnya layernya jadi satu, kan tadi ada 2 layer, layer kepala sama layer rambut. Nah sekarang cuma jadi 1 layer aja. Oke, jadi deh. Nah, gampang dan simpel kan? Oke, jadi segitu dulu tutorial kali ini. Makasih yang udah mau nonton. Semoga video ini bisa bermanfaat. Nah, kalau kalian, ini kelupaan ya teman-teman, belum aku hapus kupingnya. Duh, jadi aneh kalau rambutnya kayak gini. Nah, karena cuma 1 layer, jadinya aku susah ngehapusnya teman-teman. Kan tadi kelupaan. Apa-apa, kita hapusnya sedikit-sedikit aja. Oke, jadi deh semuanya. Nah, kalau kalian suka, jangan lupa buat klik like, comment, share, dan juga subscribe channel ini biar channel ini bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Kalau kalian suka, aku bisa juga bikin part 2-nya kalau kalian mau. Oke, jadi see you on my next video. Bye-bye.